Oke, ya. Kontrak perkuliahan ini sudah saya upload ya di kelas A1. Nanti tolong dicek. Nah, ini Anda di semester 4 ya. Bebannya adalah 3 SKS. Kemudian kompetensinya itu bahwa nanti di dalam mata kuliah ini itu Anda diharapkan itu mampu menguasai teknik komputasi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada teknik robotika dan kecerdasan buatan dengan benar. Di sini akan diberikan tetap dengan adanya soft skill, yaitu kedisiplinan, kejujuran, keaktifan, dan penguasaan materi. Nah, ini selalu kita tekankan ya, di setiap mata kuliah itu kita harus menerapkan namanya soft skill. Nah, kenapa soft skill ini perlu kita berikan dan kita dalam masukan dalam komponen penilaian, karena ini merupakan sebenarnya soft skill itu tidak ada ilmunya, tidak ada materinya ya secara diberikan secara detail. Nah, ini karena kebiasaan Anda, makanya nanti kita kasih bobotnya itu nggak terlalu tinggi. Meskipun bobotnya tidak terlalu tinggi, itu sangat ngefek sekali karena Anda ini terkait dengan kebiasaan Anda. Ya, di tolong ini sangat mencerminkan sekali sehingga nanti kalau Anda itu di instansi, nah ini kemarin sudah terbukti ya implementasi. Nah, ini karena Anda ini adalah produknya produk online, karena mulai Anda masuk itu sudah online terus gitu ya. Jadi kuliah itu tidak ada yang offline. Jadi ketika kemarin itu kita berinteraksi dengan instansi, itu sangat kelihatan sekali soft skill-nya itu sangat kurang ya. Dari hal disiplin, kemudian dari hal keaktifan, itu kemarin itu sangat kurang ketika kita berdialog waktu di matching fund ya. Waktu pas kemarin dengan Cirata ya, kita kontak pertama kali dengan mengadakan kerjasama, dan kerjasamanya itu berjalan untuk di FTMM itu dengan ada produk matching fund dari dari FTMM itu dengan Cirata, BCB Cirata sana itu kelihatan. Jadi mahasiswa itu kita mengamatin ya, bukan saya saja. Kemarin tuh ada beberapa dosen yang ikut dan itu pendapatnya sama. Ternyata mahasiswa soft skill-nya itu sangat kurang. Jadi disiplin gitu ya. Kita kumpul-kumpul. Nah, itu waktunya mesti molor. Kemudian yuk kita berangkat naik bis gitu. Itu yang simple aja kayak gitu itu eh, jadi masih terlar jadi kurang sigap ya kayak gitu. Terus ada dikasih kesempatan untuk bertanya, diam. Paling cuma 1-2 saja. Jadi tidak apa ya istilahnya itu kurang kurang keaktifannya itu kurang. Nah, dari itu maka kita selalu di setiap mata kuliah itu kita selalu ada atribut soft skill kita terapkan di sini, dan itu sebagai komponen penilaian ya. Itu kita ini kan. Jadi Anda belajar tidak hanya menerima ilmu saja, tetapi Anda juga diberikan bekal ya, soft skill itu sangat penting sekali. Sehingga itu penilaian, dan saya juga waktu itu tidak enak ya dengan ini ada dosen juga itu bilang, wah ini mahasiswa kok malu-maluin gitu loh rasanya itu. Soalnya yang mengajak cepat, ayo kita foto dulu cepet-cepet, karena beliaunya juga orang orang penting ya di PJB itu. Jadi merasa kayak ada kekesalan. Nah, itu yang kita itu tidak mau. Jadi jangan sampai orang lain itu menilai ya dengan ini kecil, tapi efeknya itu sangat ini sekali. Jadi saya minta tolong Bu Yutika nanti ditekankan ya di kedisiplinan ini, terutama dalam hal untuk pengumpulan tugas. Kalau dalam kuliah ya pengumpulan tugas, kemudian kuliah dimulai pada pukul sekian juga harus masuk, jadi jangan sampai molor-molor gitu ya. Kemudian kecuali kalau ada perjanjian ya, jangan dosennya misalkan saya nggak bisa masuk jam sekian, nanti masuk jam sekian gitu, oke nggak apa-apa. Nah itu mulai dari sekarang itu dibiasakan ya, disiplinan kayak gitu. Kemudian untuk
deskripsi mata ajaran nanti yang akan kita pelajari itu nanti akan mempelajari tentang sistem pakar. Sistem pakar ini apa aja di dalam nanti yang kita pelajari tentang konsep, arsitektur, dan aplikasinya. Sistem pakar itu apa sih? Nah, nanti ini. Jadi sistem pakar itu adalah di sini seakan-akan Anda membuat suatu sistem mewakili daripada seorang pakar. Misalkan contohnya kayak Halodoc. Nah, itu Halodoc, contoh daripada Halodoc itu merupakan contoh daripada sistem pakar. Jadi mesti ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Ya, sebelum ada Halodoc dulu itu di bengkel itu sudah ada. Jadi ngecek ban itu ada di bengkel untuk penggantian ban. Nah, ini harus diapakan gitu kan. Akhirnya nanti terakhir lakukan cek balancingnya. Nah, kayak gitu baru bongkar. Nah, itu contoh daripada salah satu sistem pakar. Banyak kok ini contoh-contohnya. Kemudian jaringan saraf tiruan, ya JST. JST ini ada konsep arsitektur aplikasi, banyak metode-metode yang diberikan di dalam jaringan saraf tiruan itu. NN ya, neural network di sini. Kemudian ada sistem fasi. Nah, sistem fasi nanti ini juga gitu, kita mempelajari tentang konsep, logika fasi, model fasi, dan aplikasi. Menurut saya di dalam suatu pemodelan yang paling mudah itu dengan menggunakan fasi. Fasi itu kan antara nilainya antara 0 sampai dengan 7. Bentuknya itu macam-macam ya, ada bentuk trapesium, ada yang segitiga kan gitu ya. Kita menentukan. Jadi ada apa namanya link jadi apa ada kayak sekarang hujan itu kita nilainya berapa itu ya, itu linguistik ya, nanti ada variabel linguistiknya. Kemudian ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini sama, nanti ada konsep, tipe, dan aplikasi, di mana udah pernah Anda pelajari ya di dalam pohon keputusan di matematika diskret itu ya, nanti di situ ada materi tentang salah satunya dengan menggunakan binary tree. Nah, itu bisa juga dari situ. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Nanti dalam keputusan itu nanti kita akan menelusuri ya. Kalau misalkan di sebelah kiri tidak ada, mungkin bisa di yang sebelah kanannya, mungkin di sebelah kanan atau mungkin di bawahnya. Nah, itu kita menelusurinya di situ. Nah, kemudian algoritma genetik. Nah, GA. Nah, GA ini juga GA ini merupakan suatu algoritma yang sangat mudah, istilahnya ini itu sapu jagat ya, sapu jagat istilahnya. Kalau kita menggunakan biasanya ada suatu penelitian kita menggunakan metode ini kok nilainya jelek, metode ini nilai jelek, ternyata memang tergantung dari data yang dimasukkan. Begitu kita masukkan dengan GA sudah langsung lumayan lah dibandingkan ini. Nah, dibandingkan dengan metode-metode yang semestinya yang harusnya bagus kayak gitu. Jadi saya katakanlah di sini GA itu merupakan istilahnya adalah metode yang paling mudah, metode yang sering banyak digunakan oleh beberapa peneliti. Kemudian ada sistem multi agent di sini. Jadi kita untuk menelusuri ya, biasanya di sini untuk penelusuran juga ada ya, sistem multi agentnya. Kemudian ada teknik optimisasi heuristik. Ini ada beberapa metode juga di sini. Jadi nanti kita intinya di dalam AI ini itu kita akan menerapkan beberapa metode-metode yang atau algoritma ya di sini, itu algoritma atau metode yang banyak ya yang kita sangat bersinggungan di AI ini ya. Prasyaratnya PBU, nah MADIS. Nah, ini Anda kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini. Karena ini sebenarnya di MADIS sudah pernah ada yang diajarkan kan gitu. Kemudian nanti ini PJMA-nya itu adalah Bu Yudika, kemudian dosen pengajarnya itu adalah saya ya di sini. Itu. Kemudian ini harinya pengajarnya saya dengan Bu Yudika ya. Nanti saya di A1, kemudian Bu Yudika itu A2.
harinya itu jam Kamis 1.3 ya, sama ya, Ya, dengan paralel, Bu. di paralel gitu. Mohon maaf Bu Jutika, ini nanti kenapa saya yang ngomong di sini KP, karena nanti biar gantian gitu Bu Jutika. Nanti saya soalnya ntar lagi mau switch. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya switch ke dashboard soalnya nanti bisa lebih detailnya ke Bu Jutika, nanti bisa bercerita ya di situ. Kemudian strategi perkuliahannya itu sama di sini seperti mata kuliah yang lain, yaitu ada kuliah dan diskusi melalui LMS-nya hebat ya. Kemudian kita juga ada fasilitas daripada e-learning-nya. Kemudian sifatnya nanti kita adalah GPL ya, case based learning. Ini merupakan bahan bacaannya. Kemudian nanti di sini ada komponen-komponennya, ada tugas, ada soft skill. Untuk tugas itu, Bu Yutika, nanti tugasnya di sini apakah ada mandiri? Saya melihatnya kok di bawahnya itu mandiri ya, nggak kelihatan ya mandiri atau kelompok. Tapi saya ada beberapa tugas besar ya di sini ya. Ya, final project-nya nanti di UAS, Bu. Iya. Untuk tugasnya individu, yang final project-nya kelompok. Kalau tugas biasa berarti mandiri ya? Iya, mandiri, Bu. Oke. Ini seperti biasa. Kemudian nanti ini kuis minggu ke-7 dan minggu minggu ke-14 ya. Nanti ini sudah tertera di sini di bawah di jadwalnya di sini. Sebelum saya ke sana, di sini ada pembobotan ya. Untuk ini tadi sudah dibicarakan oleh Bu Yutika ya. Untuk UAS-nya itu adalah berupa final project ada 30, kemudian UTS-nya 25, kemudian tugasnya 20, kuisnya 20. Nah, soft skill-nya tetap yang nggak apa-apa, ini kita masukkan 5% gitu. Kemudian ini ya ingat ya, kita ada tugas ini, itu nanti ini ada tugas individu dan final project ini berupa kelompok. Nanti kelompoknya berapa Ibu Jika? 3 atau 4? Iya, 3-4, Bu. Ya. Nanti bisa dianukan nanti ya bicarakan nanti ketika mau final project itu kita berikan sebelum UAS atau kita setelah UTS, Bu Yutika? Setelah UTS sudah diberikan, Bu. Di briefing ya. Jadi mereka ada kesempatan untuk memikirkan apa yang dibuat. Nanti UAS-nya tinggal responsi, Bu. Tinggal presentasi. Oke, ini kita mulai tanggal 24 kuliahnya ya. Kita ada kontrak. Nanti ini adalah pengantar ya, pengantar daripada AI. Nanti cuma sebentar, nanti akan disampaikan oleh Bu Yutika. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada agen dan representasi pengetahuannya. Kemudian nanti di sini ketiganya, di sini ada beberapa metode-metode ya. Metode untuk searching ya, ada menggunakan BFS ya. Oh ya, untuk yang buat bacaan itu Anne Leventin ada nggak di sini ya? Belum ya dimasukkan. Belum dimasukkan, Bu. Oke, nggak apa-apa. Anne Leventin itu bagus kok di sini. Soalnya ada tentang satu metode ya, metode-metodenya untuk searching itu loh Mbak, di sini tuh bagus kok dimasukkan, nggak apa-apa. Ya, Bu. Kemudian ada GE-nya ya. Kemudian ini kita belajar tentang sistem pakarnya. Kemudian ini tentang GSP-nya ya untuk yang minggu ke-6 dan minggu ke-7-nya kita kuis. Nah, ini sudah ada ya untuk tugas 1, tugas 2-nya juga sudah ada. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada decision tree. Ya, ini adalah untuk keputusan, pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada GST. Kemudian dilanjutkan dengan konsep data radial basis function, ini FDFN. Kemudian ini merupakan bagian daripada GST juga masih ya. Kemudian ada GA untuk case in learning-nya, kemudian ada optimasinya. Nah, ini optimasi multi objektif itu sebenarnya banyak ya metode-metodenya. Nah, ini salah satunya di sini ada
PSO ini sering digunakan ya, metode PSO ini. Kemudian uncolony optimization ini yang sering digunakan sebagai peneliti-peneliti. Yang Firefly ini jarang digunakan, yang sering ada diambil. Kenapa? Karena uncolony dan PSO ini jauh lebih mudah dipahami gitu oleh beberapa peneliti. Kemudian baru kuis yang kedua. Oke, aturannya sama dengan mata kuliah yang lain. Tetap ini kita adalah 75% nanti gini untuk mengikuti ujiannya. Demikianlah untuk kontrak perkuliahannya. Apakah ada yang dipertanyakan sebelum Bu Yutika menyampaikan? Milih ketua kelas dulu mungkin Bu, A1 dan A2. Oke. Untuk tanda tangan kontrak juga. Untuk A1, mungkin sebelum ada penandatangan ini mungkin ada isinya yang perlu dipertanyakan dulu. Jelas semua ya? Kalau sudah jelas, saya minta tolong. Ya. Pengen mastiin aja Bu, itu kan berarti UASnya berupa final project ya. Nah berarti kita nggak ada soal kayak UAS seperti biasanya gitu. Jadi nggak cuman sih membuat project gitu ya. Iya, untuk final. Tapi kalau untuk kuis 1, kuis 2 dan UTS kita ada ini evaluasi untuk materi ya, Bu Yutika ya di sini. Betul nanti Bu, individu. Ya, seperti biasa, yaitu ada pilihan ganda dan IC, gitu ya. Untuk UAS saja itu berupa final project. Siap, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita mengadakan pemilihan ini ketua kelasnya atau PCMK-nya? Oke, sudah jelas ya isinya daripada kontrak perkuliahan. Monggo silakan nanti di sini untuk A1 silakan siapa? Yuk. A1 siapa? Masa harus ditunjuk? Volunteer. Kenapa? Saya. Iya. Siapa tadi? Suaranya? Oh iya, Nabila. Nah, gimana Nabila? Yang aku mau volunteer jadi ketua kelas. Oke. A berapa? A1? A1. Ya. A1. Oke. A1. Nanti tolong Nabila japri ke saya ya. Iya, nanti saya japri. Ya, nanti kasih identitasnya, nama, NIM sama nomor telepon. Nomor teleponnya kan sudah ada ya nanti ya di itu di WA-nya, japri ke saya. Oke, A2 siapa? Ya, Bu, makasih. Yuk A2. A2. Saya Bu, boleh? Oke, Hisam Hanif. Bu Yutika, A2, Hisam. Ya. Hisam. Nah, nanti tolong menghubungi Bu Yutika ya, nanti terkait dengan kontrak perkuliahan. Oke, saya serahkan sama Bu Yutika, monggo. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini ya kontrak perkuliahan untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi memang kalau dilihat tadi lumayan padat ya materinya untuk setiap minggu, karena memang awalnya kecerdasan buatan kita itu dibagi menjadi 2 semester. Jadi ada kecerdasan buatan 1 dan kecerdasan buatan 2. Tapi karena ada pemampatan kurikulum, karena masuknya mata kuliah PDB, maka mau tidak mau harus kita upayakan kalian itu mendapatkan semua materi kecerdasan buatan di 1 semester 3 SKS. Tadi sudah saya dan Bu Dini filter itu mana saja yang biasanya digunakan, diimplementasikan, tidak hanya di kecerdasan buatan yang ke arah teknologi,
tapi juga yang robotika. Makanya tadi di 2 pertemuan terakhir itu mengarah ke optimasi, karena biasanya untuk robot, optimasi itulah yang akan digunakan atau diimplementasikan untuk kecerdasan buatannya. Sedangkan untuk yang lainnya, itu nanti bisa digunakan sesuai dengan entah itu membuat aplikasi, atau bekerja di software house, dan magang atau kerja praktek di organisasi atau pemerintahan yang basisnya sudah ada divisi IT-nya, seperti itu. Jadi tadi untuk ketentuan perkuliahan yang lain juga sebenarnya standar, jadi nanti bisa dibaca lebih lengkap di e-learning masing-masing. Jadi nanti untuk kontrak perkuliahannya akan saya upload juga di RKA 2. Tadi Bu Dini sudah upload ya di RKA 1, nanti saya akan upload juga di RKA 2. Oke, untuk yang pengantarnya ini sebetulnya tidak banyak, karena kita sudah pernah membahas juga mengenai pengantar kecerdasan buatan ini di mata kuliah pengantar teknologi maju atau PTM. Sudah detail sebetulnya saya sampaikan juga waktu di PTM, jadi ini sifatnya hanya mengulang saja untuk minggu pertama sebelum minggu depan kita mulai masuk ke topik materi kecerdasan buatan yang pertama atau variabel yang paling pentingnya dari kecerdasan buatan, yaitu agen dan representasi pengetahuan. Jadi untuk hari ini pengantarnya dulu. Jadi yang akan kita bahas atau yang akan kita ingatkan kembali di pertemuan pengantar hari ini, yang pertama pengertian dan sejarah artificial intelligence secara singkat, karena sudah pernah dibahas juga dan mungkin yang sudah mengetahui apa itu AI sudah mengerti pengertian, konsep, definisi, dan sejarahnya. Kemudian soft computing, kemudian sistem fuzzy, probabilistic reasoning, jaringan saraf tiruan atau neural network, algoritma revolusioner, dan kapan sih kita itu perlu menggunakan AI. Nah, ini kalau kita lihat arti kecerdasan, kalau kita cari di Google, kemudian di Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya belajar atau memahami dari pengalaman, kemudian menemukan inti dari pesan yang ambigu atau yang bertentangan, merespon dengan cepat dan tepat pada situasi baru, dan seterusnya. Jadi sampai dengan berpikir dan mempertimbangkan. Ini arti dari kecerdasan. Sedangkan kalau kita gabung dengan kata buatan, kecerdasan buatan itu adalah salah satu bagian dari ilmu komputer atau computer science yang membuat agar mesin atau komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa langsung jadi, tapi harus dilakukan training dulu, testing dulu untuk bisa mereplikasi pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada yang namanya sistem cerdas. Ini mungkin juga tidak asing lagi di telinga masing-masing mahasiswa di sini. Sistem cerdas atau biasanya disebut dengan intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik dari kecerdasan buatan itu. Jadi apapun hasil dari AI itu dikategorikan sebagai sistem cerdas. Entah itu aplikasi atau plugin, sebatas plugin yang nanti nyambung ke embedded system, itu juga termasuk kategori intelligent system. Kemudian untuk sudut pandang kecerdasan, ini ada banyak sudut pandang kecerdasan dari kecerdasan itu sendiri, artinya kan membuat mesin menjadi cerdas. Sedangkan dari sudut pandang penelitian, karena memang tidak hanya praktisi yang menerapkan, tidak hanya praktisi, tapi juga akademisi untuk penggunaan dari kecerdasan buatan ini di dalam riset ataupun proyeknya. Sedangkan dari segi penelitian, kecerdasan buatan itu adalah studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Kemudian dari sudut pandang bisnis, AI itu sangat membantu. Karena apa? Bisa menyelesaikan masalah-masalah bisnis, bisa melakukan forecasting ke depannya itu seperti apa langkah-langkah yang harus diambil dari hari ini sejak decision itu ditentukan atau diambil berdasarkan hasil yang sudah disajikan. Kemudian dari sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan ini meliputi pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Tadi sudah didetailkan juga ya di kontrak kuliah apa saja yang akan kita pelajari yang menyangkut problem solving dan searching tadi. Makanya untuk prasyarat adalah pemrograman berorientasi objek dan matematika diskrit. Matematika diskrit adalah konsep dan
perhitungan, kita sudah belajar logika matematika, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dan sebagainya di matematika diskrit, nanti akan dikombin dengan PBO, konsep PBO, nanti akan menjadi satu sistem dengan menggunakan metodenya AI menjadi satu sistem cerdas atau intelligent system. Nah, itu nanti harapannya final project-nya itu adalah intelligent system dari berbagai kasus, metode yang kita pelajari pada saat pertemuan pertama sampai 14. Kemudian untuk keuntungan kecerdasan alami ini sebetulnya sudah pernah saya singgung juga di pengantar teknologi maju. Jadi apa sih sebetulnya keuntungan kecerdasan alami dibanding kecerdasan buatan? Tentu kalau kecerdasan alami kan kecerdasannya kita. Artinya yang tidak mungkin digantikan oleh AI itu ya kreatif, kemudian bagaimana caranya kita langsung mengambil keputusan berdasarkan pengalaman secara langsung tanpa harus butuh learning dulu seperti sistem cerdas tadi. Kemudian pemikiran manusia secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Nah, ini mungkin sudah tahu ya sampai sejauh ini. Kemudian untuk sejarah kecerdasan buatan dimulai dari 1943 sampai 1956, ini pertama kali adalah program catur yang menggunakan kecerdasan buatan oleh Shannon dan Turing, makanya ada Turing ya, metode Turing tadi di kontrak kuliah. Karena memang metode Turing itulah yang pertama kali digagas untuk kemudian nanti berkembang menjadi algoritma macam-macam. Kemudian untuk tahun 1956 sampai 1966 ada logic theories, kemudian ada general problem solver. Kemudian di tahun 1966 sampai 1979 ini sudah ada sistem yang berbasis pengetahuan. Jadi ada dendral, ada prospektor, ada folio, delta, dan sebagainya. Sedangkan untuk tahun 1980 sampai sekarang itu sudah digunakan di komoditi industri. Jadi tidak hanya sebatas riset, kemudian mengembangkan aplikasi sendiri, tapi sudah masuk ke industri. Contohnya sistem pakar komersial yang pertama yang dibuat oleh DEC, kemudian proyek generasi kelima, komputer cerdas yang dibuat oleh Jepang, kemudian ini daya jual produk AI itu pada tahun 1980 saja sudah mencapai 2 miliar US dollar. Nah, ini konsep kecerdasan buatan, ada Turing test. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan lengkap juga di PTM, jadi tidak saya ulang lagi untuk pengantar di mata kuliah ini. Turing test ini dikemukakan oleh Alan Turing, artinya ketika dia mau mencoba kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami, berupa testing ya, ditanya manusia, ditanya objek. Jadi nanti bagaimana komparasinya? Ternyata jika pertanyaan tersebut diberikan berulang kali, yang objek tadi, yang mesin tadi, yang bukan manusia tadi bisa menyerupai manusia jawabannya. Nah, itu nanti hasil kesimpulan dari Turing test tadi. Kemudian pemrosesan simbolik, sifat penting dari AI itu jelas karena merupakan bagian dari ilmu komputer, maka ketika kita membuat programnya tentu bisa secara simbolik dan non-algoritmik. Jadi bisa dalam bentuk linguistik nanti ujung-ujungnya yang bentuknya kalimat ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk simbol, angka, dan lain-lain. Jadi nanti tergantung dari inputan ataupun data yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada heuristik. Sebetulnya tidak hanya heuristik ya, ada deterministik juga. Bedanya heuristik dengan deterministik itu, kalau deterministik itu kan ketika kita memasukkan inputan, itu algoritmanya mengolah, hasilnya pasti. Jadi tidak perlu meraba-raba seperti heuristik. Heuristik itu ibaratnya ada banyak variabel yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti butuh threshold atau tidak, kemudian frekuensi tinggi dimasukkan, frekuensi rendah tidak diikutkan. Nah, yang seperti itu yang membuat heuristik itu menjadi populer dibandingkan deterministik. Walaupun sebetulnya ketika sudah deh dari segi heuristik ini mungkin tidak banyak yang bisa dieksplor lagi, balik lagi ke deterministik untuk melakukan modifikasi. Nah, itu juga banyak sebetulnya. Jadi nanti tergantung dari case studinya mau yang heuristik atau deterministik, cocoknya diimplementasikan algoritma-algoritmanya. Jadi algoritmanya pun berbeda ya. Heuristik itu contohnya seperti heuristik minor. Kalau deterministik itu seperti alpha minor itu termasuk deterministik. Jadi dari segi kategori algoritma itu juga berbeda.
Kemudian inferensi, penarikan kesimpulan, ini juga sebetulnya sudah kita bahas materinya atau konsepnya itu di matematika diskrit semester kemarin. AI mencoba membuat mesin untuk memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, jadi ada reasoning-nya. Kemudian di dalam reasoning ini bisa inferencing berdasarkan fakta-fakta atau aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Kemudian ada juga pencocokan pola atau pattern matching. Untuk pattern matching ini biasanya digemari oleh mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir, karena pattern matching ini kan banyak sekali yang bisa dieksplor. Yang awalnya mungkin hanya 80% efektivitasnya, kemudian setelah mencoba berbagai macam algoritma atau metode kecerdasan buatan yang baru, akan ditemukan mungkin hasilnya menjadi 90%, dan itu sudah berhasil jatuhnya. Jadi pattern matching ini memang salah satu top judul atau top topik untuk tugas akhir. Kemudian bagaimana kecerdasan buatan bekerja? Bagian terpenting dari AI itu ada dua, yaitu knowledge base dan inference engine. Artinya, ketika kita memiliki input berupa masalah itu kan tidak hanya masalah yang bentukannya matematika seperti itu, masalah itu ada yang bentukannya data, ada yang bentukannya linguistik atau kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu termasuk masalah yang ingin diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Kemudian AI-nya ini akan berperan mulai dari knowledge base dan inference engine-nya. Kemudian nanti output-nya berupa solusinya. Solusi ini bisa apa yang diminta atau berupa berapa sih nilai dari matrix confusion-nya atau confusion matrix-nya. Nilainya yang true false berapa, yang true negatif berapa, dan seterusnya. Jadi nanti akan ada matriksnya itu yang menjadi penanda bahwa hasilnya ini sudah lebih baik daripada riset atau penelitian sebelumnya. Kemudian analogi dengan kecerdasan manusia, contohnya seperti ini, basis pengetahuan ini sudah kita pelajari juga di matematika diskrit, mengingatkan kembali, untuk kita kalau memiliki pengetahuan, kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, jika saya makan sambal lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Contoh yang kedua, jika kuliah mulai jam 8, saya berangkat dari rumah jam 7.45, maka saya akan terlambat. Ini kalau rumahnya jauh ya, kalau tinggal di asrama UNER mungkin tidak akan terlambat kalau mau ke GKB. Kemudian yang ketiga, jika X-nya sama dengan 75, maka Y-nya sama dengan 100. Nah, kalau kita menggunakan sentuhan dari kecerdasan buatan, maka seperti ini jatuhnya. Pengetahuannya, jika saya makan sambal 5 sendok, lebih dari 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Faktanya, saya baru makan sambal 10 sendok, kesimpulan tidak lama lagi perut saya akan sakit. Nah, penarikan kesimpulan atau inference seperti ini kan sudah dipelajari di matematika diskrit. Cuma bagaimana caranya membuat inferensi ini menjadi sebuah program komputer yang nantinya menghasilkan sistem cerdas dengan berbagai metode, itu nanti akan kita pelajari di kecerdasan buatan. Nah, untuk teknik pemecahan masalah dari kecerdasan buatan, ini seperti ilustrasi gambar, jadi ada precise model, kemudian akan menghasilkan logika penalaran berbentuk simbol, kemudian pencarian dan pemodelan masalah secara numeris atau tradisional, kemudian soft computing, approximate model, penalaran melalui pendekatan dan pendekatan fungsional dan pencarian random yang bisa dieksplor. Nah, nanti akan kita pelajari untuk conventional hard computing ini dan soft computing. Walaupun sebetulnya kalau AI itu akan lebih berat ke soft computing-nya, karena modelnya itu tidak bisa kita dapatkan yang pasti. Jadi kita kira-kira dulu ini seperti apa, datanya sudah oke atau belum, kemudian nanti dijalankan dengan berbagai algoritma untuk mendapatkan hasil. Makanya ini pendekatannya itu kadang-kadang pencariannya itu pun menggunakan teknik random, apalagi kalau kita menggunakan genetic algorithm. Nah, genetic algorithm itu walaupun populer, tapi kalau dari saya pribadi memang populer ya, banyak digunakan dalam implementasi. Kalau dari saya pribadi, termasuk algoritma yang challenging, karena banyak sekali hal-hal yang akan di-inputkan atau yang akan diberikan sebelum algoritma itu mampu mengolah. Jadi
nanti ada beberapa algoritma ya yang akan dipelajari. Untuk implementasinya itu nanti akan kembali lagi ke kalian masing-masing. Jadi nanti apakah permasalahan ini cocok dengan algoritma ini, apakah permasalahan ini cocok dengan algoritma yang lainnya. Dan ketika di-compare, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu nanti harapan dari final project-nya. Jadi ada beberapa algoritma, silakan nanti pilih mungkin 2 algoritma, nanti untuk dibuatkan implementasi dari inputan yang juga sudah tersedia, atau nanti bisa cari sendiri inputannya, nanti bisa menganalisis apa sih sebetulnya perbedaan dari 2 algoritma ini, sehingga menghasilkan nilai confusion matrix yang berbeda. Mungkin bedanya sekitar 5%. 5% itu kalau untuk perbedaan sistem cerdas itu sudah besar. Jadi gap-nya 5% itu sudah besar. Jadi gap-nya itu tidak perlu sampai 10-15% atau 20%. 5% itu sudah termasuk hasil yang signifikan kalau untuk kecerdasan buatan. Untuk soft computing, ini sebetulnya apa sih artinya? Koleksi dari beberapa metodologi yang bertujuan untuk mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan biaya penyelesaiannya murah. Jadi ujung-ujungnya nanti setelah ada proses, ya prosesnya berjalan, entah itu penemuan, entah itu pengelompokan, atau dibuat klaster seperti itu ya nanti ujung-ujungnya. Kemudian nanti endingnya adalah pasti optimasi. Makanya tadi ada 2 pertemuan di 2 minggu terakhir itu kita membahas mengenai optimasi. Kemudian komponen dari soft computing sendiri ada approximate reasoning, ada fuzzy system, dan probabilistic reasoning. Ini akan kita pelajari nanti di pertemuan sebelum UTS ya, kalau saya tidak salah tadi di kontrak kuliahnya. Untuk fuzzy sudah saya kenalkan di matematika diskrit. Untuk probabilistic reasoning, probabilistik kan sudah diajarkan juga ya di probabilitas statistik dan proses stokastik. Jadi harusnya konsep teorinya sudah matang atau sudah dapat, nanti tinggal bagaimana mengimplementasikan dengan sentuhan metode atau algoritma dari kecerdasan buatan. Kemudian functional approximation atau randomized search ini ada jaringan saraf tiruan atau neural network, dan ini panjang sekali neural network ini, makanya tadi ada 2 minggu ya untuk neural network, karena memang harus sampai back propagation-nya harus dimengerti, kemudian RBFN-nya harus dimengerti, dan yang kedua adalah evolutionary algorithm. Jadi ini juga termasuk salah satu algoritma atau metode search yang banyak digunakan, sama seperti algoritma genetika tadi. Jadi intinya kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan metode lain, itu biasanya larinya emang ke evolutionary algorithm atau genetic algorithm. Tapi itu tadi, ada banyak sekali komponen variabel yang harus dilengkapi dulu sebelum algoritma itu bisa dieksekusi. Dan makanya nanti ketika menjalankan atau membuat program, itu biasanya hasilnya itu akan lama munculnya. Karena tadi kompleks processing-nya itu akan kompleks untuk algoritma genetik dan evolutionary algorithm. Makanya dulu ketika saya mengajukan tugas akhir dengan menggunakan genetic algorithm itu, oleh pembimbing saya malah tidak disetujui untuk digunakan. Karena itu tadi memang populer, tapi memang ada banyak hal yang harus disiapkan, dan ketika hasilnya sudah keluar itu untuk mempertanggungjawabkan hasilnya itu akan sulit. Jadi nanti daripada dibantai oleh dosen penguji ketika kita tidak bisa menjelaskan ini tuh kenapa hasilnya seperti itu, mending carilah algoritma deterministik atau heuristik yang pasti bisa dipertanggungjawabkan lewat confusion matrix atau conformance checking. Sistem fuzzy konsepnya menggunakan teori himpunan. Himpunan juga sudah diajarkan baik di aljabar linier sedikit dan matematika diskrit kemarin sudah hampir 2 pertemuan ya membahas himpunan. Menggunakan derajat keanggotaan fuzzy untuk menunjukkan seberapa besar suatu nilai masuk dalam suatu himpunan fuzzy. Bidang kajian untuk fuzzy ini akan kita bahas di AI, ada fuzzy inference system. Jadi bagaimana caranya menarik kesimpulan dengan menggunakan fuzzy tadi. Tadi sudah dijelaskan Bu Dini, kalau nilai fuzzy itu ada 0 sampai 1, jadi nanti gampang. Mendekati ke 1, maka seperti ini, mendekati ke 0, maka seperti ini. Jadi kondisionalnya itu hanya ada 2.
dekat ke 1 atau dekat ke 0. Kalau nilainya berarti 0,5, nanti keadaannya seperti apa. Nah, itu bisa didefinisikan. Kemudian fuzzy clustering, ini bagaimana caranya membuat cluster dengan fuzzy, kemudian fuzzy database, dan fuzzy mathematical programming. Kemudian probabilistik. Iya, Bu? Saya izin dulu ya. Oh, iya. Iya, silakan, Bu. Mohon maaf, tak ngawal ke sebelah. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk probabilistic reasoning yang akan dipelajari itu teorema Bayes, certainty factor, dan teorema Dempster-Shafer. Jadi memang untuk ini, untuk yang probabilistic reasoning ini, maka mau tidak mau harus mengingat kembali mata kuliah yang sudah kita pelajari di Probstat Prostok dan dataran pustaka ya. Jadi ada unsur-unsur statistikanya yang akan kita pelajari karena teorema Bayes ini kan dari statistika, nanti bisa dikombin dengan Markov chain, Monte Carlo dan sebagainya. Jadi ini akan kita bahas apalagi untuk masalah-masalah yang ada unsur ketidakpastiannya. Karena kalau di data pasti ada ketidakpastian dari variabel maupun dari bentuk atribut-atribut yang nantinya akan diolah. Itu untuk probabilistic reasoning. Kemudian untuk jaringan syaraf tiduran atau JST, ini menggunakan algoritma pembelajaran untuk mendapatkan bobot-bobot yang optimum. Jenis pembelajarannya adalah supervised learning dan unsupervised learning. Jadi berbeda juga untuk JST ini, manakah yang supervised learning, manakah yang unsupervised learning. Itu harus bisa dikategorikan dulu di awal. Kemudian untuk algoritma evolusioner, ini menggunakan teori pendekatan evolusi, yang mungkin mengingat kembali yang sudah didapatkan dari biologi dasar, mungkin ada evolusi-revolusi, atau mungkin kalau tidak dipelajari di biologi dasar kemarin, bisa mengingat kembali mata kuliah, mata pelajaran biologi di SMP, SMA, apa itu evolusi. Kemudian dipelopori oleh genetik algorithm, jadi memang nyambung antara genetik algorithm dengan evolutionary algorithm. Kemudian digunakan untuk optimasi, ya, karena memang algoritma-algoritma ini cocoknya untuk melakukan optimasi, bukan untuk menemukan model atau menemukan sesuatu dari data atau masukan tersebut. Kemudian algoritma yang sudah dikembangkan dari algoritma evolusioner ini ada genetic algorithm, N-system, fish schooling, bird flocking, particle swarm optimization atau PSO yang tadi sudah disampaikan Bu Dini juga ya di kontrak kuliah. Kemudian untuk ilmu terkait dengan soft computing yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah ini 1 semester, hasil pemempatan. Ini adalah aljabar, kalkulus, logika, dan komputasi numeris. Jadi logika sudah kalian dapatkan di Dasproc, Strukdat, PBO, ditambah juga matematika diskrit, ada logika matematika, kemudian aljabar, aljabar linier, kombinasi matematika diskrit, kemudian kalkulus juga sudah didapatkan, kalkulus dan aplikasinya, kemudian komputasi numeris. Komputasi numeris ini sebetulnya ada mata kuliahnya sendiri, tapi di prodi kita kan nggak ada. Itu sudah kita gabungkan di kalkulus, aljabar linier, dan matematika diskrit. Ini harusnya ada mata kuliah tersendiri 3 SKS untuk komputasi numerik ini. Jadi inilah kira-kira gabungan atau multidisiplin ilmu yang akan digunakan untuk soft computing yang nanti akan menghasilkan satu sistem cerdas atau intelligent system. Kemudian ini ilustrasinya kapan kita harus menggunakan AI. Jadi tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan AI. Manakah masalah-masalah yang sesuai untuk kita gunakan AI di dalamnya atau cukup dengan perhitungan matematika saja. Contohnya seperti ini. Masalah yang pertama, carilah nilai minimum dari Y sama dengan ini. Kemudian setelah kita coba-coba pakai kertas atau pakai Excel, maka ternyata bisa diselesaikan dengan analitis, dapat hasilnya. Maka nanti nilai minimumnya itu kalau kita cari, dapatnya -4, X-nya -1. Maka kalau bisa diselesaikan dengan analitis, selesaikanlah permasalahan itu dengan analitis, tidak perlu sentuhan AI-nya. Jadi setelah kita dapat hasilnya kan kalau mau kita coding kan sebetulnya sederhana. Bagaimana caranya membuatkan formula matematika itu ke dalam bentuk coding. Itu sama seperti kalau kita mencari keliling lingkaran, kemudian luas persegi panjang dan seterusnya. Itu kan sama, tinggal kita petakan
formulanya, formula matematisnya atau equation-nya, kemudian nanti di running pakai IDE-nya, itu sudah selesai. Jadi untuk permasalahan yang gampang atau yang sederhana, selesaikan dengan sederhana juga, jadi tidak perlu nyampe ke AI. Jadi contohnya seperti ini hasilnya kalau kita ingin menggambarkan. Untuk MATLAB, untuk penggambaran ini atau visualisasi akan mungkin ditampilkan. Jadi tidak hanya sebatas untuk menggunakan, anggaplah kita menggunakan C atau C++, itu kan nggak bisa ya, atau sulit untuk menampilkan gambar. Tapi untuk menggunakan MATLAB ataupun Python, kan Python tinggal panggil library-nya, MATLAB juga begitu, kemudian nanti kan akan muncul gambarnya atau visualisasinya. Jadi hal yang seperti ini bisa untuk ditampilkan oleh IDE-nya. Kemudian untuk contoh yang kedua, carilah akar persamaan dari ini. Yang syaratnya adalah harus dekat dengan 3. Maka untuk menggunakan metode numeris seperti permasalahan pertama ini akan sulit untuk permasalahan yang kedua. Maka naik lagi levelnya menjadi metode numeris. Makanya tadi soft computing ada komputasi numerisnya. Gunakanlah metode numeris seperti Regu Falsi, Secant, Newton, dan lain-lain. Kalau bisa diselesaikan dengan metode numeris, maka cukup dengan metode numeris. Naik levelnya hanya 1. Dari yang analitis, kemudian jadi metode numeris. Dapat hasilnya 3,0846 sesuai dengan permintaan dari soalnya. Ketika digambarkan pun atau kita lakukan programming terhadap permasalahan itu juga hasilnya keluar, baik dengan Python atau dengan MATLAB. Kemudian masalah yang ketiga, ini nilai minimum dari fx bla 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 dekat dengan kawasan 1,5. Nah, ini setelah kita coba dengan menggunakan analitis, tidak bisa. Dengan metode numeris, sulit juga. Maka, gunakanlah artificial intelligence untuk menyelesaikan permasalahan ini. Artificial intelligence yang digunakan ini bisa simulated annealing dan genetic algorithm. Jadi kalau kita menggunakan simulated annealing dan genetic algorithm, ini akan mudah untuk diperoleh. Tinggal mana sih yang nanti harus diproses, mana yang jadi variabel, mana yang jadi atribut, kemudian bagaimana syaratnya, adakah threshold-nya, dan lain-lain. Kemudian nanti diprogramkan, kemudian nanti dapat hasilnya, nilai minimum dan X-nya. Jadi bertahap. Kalau misalnya analitis tidak bisa, gunakan metode numeris. Kalau metode numeris tidak bisa, maka selesaikan dengan kecerdasan buatan. Jadi tidak langsung semua permasalahan itu diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Yang pertama, karena kan kecerdasan buatan itu kan harus di learning dulu, harus ada proses trainingnya dulu, kemudian testing, belum nanti harus processing, algoritma, dan sebagainya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk permasalahan yang sederhana, kalau bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, maka selesaikan dulu dengan cara yang sederhana. Baru kemudian kalau misalnya tidak bisa, nanti akan bisa meminta bantuan kepada artificial intelligence untuk bisa diselesaikan masalahnya lebih akurat, untuk cepat mungkin. Kalau kita pakai hitung-hitungan biasa dengan Excel kan jatuhnya AI ini kan lebih lama. Tapi paling tidak akurasi dan kita mendapatkan hasilnya itu akan lebih akurat dengan hasil yang sebenarnya. Karena sekarang sudah pasti juga hasilnya itu benar. Tergantung dari metode atau algoritma yang digunakan. Jadi walaupun kita misalnya ada satu yang menggunakan simulated annealing, ada satu yang menggunakan genetic algorithm. Ketika kita buatkan matriks di akhir sebagai pembanding simulated annealing dan genetic algorithm ini, mungkin akan berbeda entah processing time-nya atau confusion matriksnya. Mungkin dari segi akurasi, presisi, dan sebagainya itu akan berbeda mungkin 5% atau 3%. Jadi ketika menggunakan algoritma yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Begitu untuk kecerdasan buatan. Jadi memang tidak bisa disamakan antara satu permasalahan, tapi diselesaikan dengan metode yang berbeda, itu tidak bisa disamakan, hasilnya harus 90% atau 85%. Maka ketika orang AI itu bicara dengan orang AI juga, menyelesaikan permasalahan, misalkan ngambil datasetnya dari Kaggle, kemudian nanti berdiskusi, kamu sudah nyoba dataset ini? Sudah. Pakai algoritma apa?
algoritma evolutionary algorithm atau PSO seperti itu. Hasilnya berapa? 87%. Yang satunya sudah mencoba dengan menggunakan algoritma deterministik dengan berbagai macam atribut yang diperlukan. Hasilnya 93%. Maka tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dari dua orang yang sedang berbicara tadi. Karena algoritmanya berbeda, kecuali pakai algoritma yang sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, itu mungkin bisa ditelusuri manakah yang masih belum digunakan pada yang satunya. Itu memungkinkan. Ini hasilnya kalau kita menggunakan simulated annealing untuk permasalahan yang ketiga. Kalau digambar ini pakai MATLAB, sudah langsung keluar ya hasilnya. Tinggal kita coding line-nya. Kira-kira itu untuk pengantar kecerdasan buatan di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, seperti kontrak kuliah, nanti kita akan mengenal dulu apa itu agen, karena agen itu juga berperan penting di kecerdasan buatan. Kalau tidak ada agen, maka akan sulit untuk menentukan mana sih yang harus dimasukkan atau diprioritaskan. Itu nanti berhubungan juga dengan deterministik dan heuristik algoritma yang akan digunakan di kecerdasan buatan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama, baik untuk yang RKA 1 maupun RKA 2. Untuk minggu depan, sama seperti yang sudah-sudah, mulai masuk ke kelasnya masing-masing. RKA 1 tadi Bu Dini, RKA 2 nanti masuknya saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas gambaran awalnya? Karena kalau ditanya apa itu jaringan saraf tiruan, kan nanti masih kita pelajarinya setelah UTS ya. Permisi Bu, izin bertanya Silakan Asani. terkait machine learning dan deep learning dan yang lainnya itu posisinya bagaimana ya Bu terhadap AI dan apakah kita akan mempelajari mereka-mereka itu Bu di prodi kita? Oh, oke. Jadi awalnya basic konsepnya itu AI dulu. Jadi kecerdasan buatan itu akan memberikan detail konsep untuk nanti mempelajari machine learning di semester 5. Ada machine learning ya, ada praktikumnya juga. Kemudian deep learning juga ada di prodi kita di semester 7 kalau saya tidak salah. Kemudian ada information retrieval dan natural language processing. Jadi beberapa mata kuliah itu ada di prodi kita ya. Tadi bisa diambil nanti sesuai dengan kebutuhan. Mata kuliah itu adalah lanjutan dari kecerdasan buatan. Jadi kalau kita buatkan semacam grafik gitu ya, atau diagram, itu AI-nya dulu yang harus kita pelajari. Jadi AI itu tadi kita pelajari bagaimana sih cara mengambil keputusan, inference, bagaimana metode pencarian itu bisa dieksekusi, bagaimana caranya untuk membuat yang awalnya sudah maju ke depan, menjadi mundur lagi ke belakang. Nah, proses learning itu kan seperti itu. Ketika nggak bisa maju, mundur lagi ke belakang, ada nih yang harus ditambahkan. Maka penambahan itu bisa dilakukan dengan konsepnya kecerdasan buatan. Kalau untuk machine learning, deep learning, kemudian information retrieval atau IR dan NLP, itu hanya menggunakan konsepnya AI untuk masing-masing scope-nya. Misalnya machine learning nanti mau pengolahan citra, image, ada fisik komputer juga ya, itu juga merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Jadi makanya kita harus buka dulu pintunya dari kecerdasan buatan ini untuk nanti selanjutnya bisa menggunakan kecerdasan buatan ini di berbagai bidang. Kalau NLP kan fokusnya di linguistik, bahasa. Nah, ini mungkin Wildan sudah tahu apa itu natural language processing karena ikut sama Pak Ruza ya. Pak Ruza Sains Data kan bidang risetnya itu untuk NLP. Kemudian deep learning atau reinforcement learning itu nanti dipakai untuk hal-hal yang bahkan spesifik lagi. Jadi kalau untuk nge-running saja itu sudah butuh beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi untuk
Begitu juga untuk STKI atau sistem temu kembali informasi. Itu tetap menggunakan pintunya kecerdasan buatan, tapi nanti implementasinya sudah berbeda. Untuk implementasi itu bisa mulai dari bagaimana caranya inputannya itu berbeda dari inputan dasar, bisa juga dari segi metode, karena metodenya dari machine learning dengan deep learning itu berbeda. Intinya adalah kalau sudah bisa kecerdasan buatan, nanti di anaknya kecerdasan buatan itu berbagai macam sekarang namanya, itu nanti bisa tinggal menyesuaikan dari algoritma yang digunakan. Intinya gitu, Asani. Untuk sekarang saya bisa mengatakan seperti itu. Nanti akan kalian rasakan sendiri ketika sudah belajar machine learning, oh ternyata bedanya seperti ini dengan kecerdasan buatan. Nanti ngambil lagi deep learning, oh ternyata bedanya ini dari kecerdasan buatan. Jadi intinya kecerdasan buatan itu awalnya, karena harus diberikan dulu bagaimana caranya ilmu yang tadinya dalam bentuk terpisah-pisah, dalam bentuk matematika murni, matematika implementasi dengan programming, itu harus bisa mengkombinasikan itu dulu, dua cabang ilmu itu, untuk bisa nanti implementasinya mengikuti dari permasalahan. Gitu, Asani. Yang lain ada pertanyaan atau masih butuh penjelasan lebih lanjut dari Asani? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau sudah hening panjang berarti kan sudah tidak ada masalah ya. Kontrak kuliah tadi sudah setuju, nanti masing-masing ketua kelas atau komting silakan menghubungi dosennya untuk dikirimkan kontrak kuliahnya ditandatangani. Untuk yang lain, karena tadi saya sudah memberikan pengantarnya, untuk yang mungkin sudah lupa bagaimana materi, logika matematika, inferensi atau penarikan kesimpulan, dan lain-lain, itu bisa dibaca-baca ulang. Dibaca ulang sebelum nanti kita masuk ke materi-materi di minggu-minggu selanjutnya untuk kecerdasan buatan. Jadi memang untuk konsep dasar seperti inference, logika matematika, probabilistik, itu tidak kita berikan lagi. Karena waktunya juga cuma 150 menit per minggu, dan itu nanti kan biasanya untuk mempermudah itu setelah kita lakukan atau pemberian materi, itu nanti pengennya langsung eksekusi. Jadi tahu paling tidak seperti ini loh contoh untuk implementasinya, walaupun mungkin tidak rutin di setiap minggu, mengingat materi setiap minggu kadang-kadang ada yang lowong, maksudnya itu cukup hanya 2 SKS saja, 1 SKS-nya bisa digunakan untuk coba-coba, ada juga yang materinya itu mampat 150 menit materi. Seperti tadi ada searching itu ada banyak sekali, ada blind, heuristik, dan sebagainya. Itu sepertinya kalau untuk implementasi tidak akan cukup waktunya. Jadi nanti akan kita sesuaikan di setiap minggunya itu mana yang bisa kita lakukan implementasi, jadi tidak hanya konsep teori, mana yang memang konsep teorinya dulu yang harus dapat. Nanti untuk implementasinya bisa disesuaikan atau kita coba nanti ketika final project di akhir, seperti itu. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi dari saya sudah cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari apa sih sekarang? Kamis ya. Hari Kamis di jam 1 sampai jam 3, jam 7 sampai 9.40. Oke, saya akhiri ya kelasnya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.